Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Melinda Putri Permatahati dari jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 2007010148. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing nih ilmu-ilmu tentang diskalkulia. Buat teman-teman yang belum tahu diskalkulia atau bahkan adik dari teman-teman mengalami diskalkulia sendiri, teman-teman lihat video ini dengan tepat ya. Oke teman-teman, di sini kontensnya aku bakalan ngejelasin tentang pengertian diskalkulia, kemudian jenis-jenis diskalkulia, terus juga ada penyebab diskalkulia, ciri-ciri diskalkulia, metode pembelajaran oleh anak diskalkulia, kemudian terakhir aku bakalan ngejelasin tentang cara pengobatan anak diskalkulia. Oke, untuk yang pertama kita bakalan bahas tentang pengertian diskalkulia. Menurut Suda dan Salimi tahun 2014 menyatakan bahwa diskalkulia merupakan istilah luas untuk kesulitan belajar dalam bidang matematika. Hal ini mencakup semua jenis permasalahan dalam matematika seperti ketidakmampuan untuk memahami arti bilangan sampai dengan ketidakmampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip matematika dalam memecahkan masalah. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan bahas tentang jenis-jenis diskalkulia. Di sini kurang lebih ada 9 ya jenis-jenis diskalkulia menurut Enfon tahun 2016. Yang pertama ada diskalkulia kuantitatif, yaitu kesulitan belajar keterampilan menghitung dan mengkalkulasi. Masih simpel ya. Untuk yang kedua ada diskalkulia kualitatif, yaitu kesulitan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk suatu operasi melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun akar kuadrat. Yang ketiga ada diskalkulia intermediate, yaitu ketidakmampuan siswa untuk mengoperasikan simbol atau bilangan. Yang keempat ada diskalkulia verbal, yaitu dapat membaca dan menulis bilangan, tapi mereka nggak paham tentang makna bilangan tersebut. Untuk mengingat nama bilangan atau mengenali bilangan ketika diucapkan oleh orang lain pun mereka lupa. Yang kelima ada diskalkulia praktognostik. Oke, agak susah ya namanya, yaitu kesulitan dalam memanipulasi hal-hal secara sistematis. Kemudian yang keenam ada diskalkulia leksikal, yaitu dapat membaca digit tunggal, tapi mereka nggak bisa ingat tempat mereka dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketujuh ada diskalkulia grafis, yaitu kesulitan siswa untuk menulis simbol dan bilangan matematika. Yang kedelapan ada diskalkulia indiagnostik, yaitu ketidakmampuan untuk mengingat ide atau konsep matematika setelah mereka mempelajarinya. Aduh, langsung lupa ya. Yang kesembilan ada diskalkulia operasional, yaitu kesulitan dalam melakukan operasi dan perhitungan matematika, memiliki masalah untuk melakukannya perhitungan yang membutuhkan memanipulasi angka dan simbol matematika. Nah, kemudian untuk penyebab diskalkulia, menurut Dr. Anna Wilson yang merupakan peneliti tentang diskalkulia dan kognisi matematis di Selandia Baru, penyebab anak terkena diskalkulia karena anak memiliki masalah pada otaknya di bagian frontal dan parietal di mana daerah tersebut dikaitkan dengan kognisi matematika. Selain itu, diskalkulia juga bisa terjadi karena faktor bawaan atau genetik. Mungkin salah satu orang tuanya juga mengalami kesulitan belajar matematika. Ada juga bisa kelahiran prematur atau ibu yang sedang mengandung mengonsumsi alkohol dan obat-obatan, itu anaknya bisa menderita diskalkulia juga. Sebenarnya penyebab faktor diskalkulia itu berhubungan dengan defisit kognitif dan representasi numerik. Waduh, apa tuh ya? Oke, jadi itu kayak disfungsi neuron yang mencegah representasi mental yang benar dari angka. Anak jadi dibuat lebih sulit memahami informasi numerik dan itu tuh berpengaruh sama pemahaman makna terkait masalah matematika mereka. Bisa juga karena defisit kognitif yang menghambat kemampuan untuk menyimpan informasi di otak. Jadi anak-anak dengan diskalkulia itu nunjukin disfungsi dalam koneksi saraf tertentu yang membuat mereka kesulitan mengakses informasi numerik. Oke, kita masuk subbab ketiga, yaitu ciri-ciri anak yang mengidap diskalkulia. Yang pertama, ciri-cirinya ada terganggu dalam hubungan keruangan. Anak berkesulitan belajar sering menghadapi kendala saat berpendapat dengan lingkungan sosialnya, serta lingkungan sosialnya itu sering tidak membantu
adanya terselenggarakan situasi yang baik untuk komunikasi mereka. Jadi lingkungannya itu tidak mendukung mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua ada abnormalitas persepsi visual. Terus juga anak berkesulitan belajar matematika itu kerap mengalami permasalahan untuk menyaksikan keterkaitan di antara objek dengan kelompok. Kemampuan meninjau berbagai objek pun dalam sebuah kelompok itu tuh kayak awal yang penting banget. Biar jadi anak itu bisa dengan cepat mengetahui jumlah objek dalam sebuah kelompok. Yang ketiga ada asosiasi visual motor. Motor ya, iya. Jadi anak itu berkesulitan belajar matematika itu juga nggak bisa ngurutin objek-objek secara urut bersamaan dengan menyebutkan jumlah objek tersebut. Anak yang menghadapi masalah ini tuh biasanya ngasih kesan mampu ngafalin bilangan tapi mereka nggak paham maknanya. Kemudian yang keempat ada skor performance IQ jauh lebih rendah dibanding pada skor verbal IQ. Hasil skor intelijensi menggunakan tes WISC atau Wechsler Intelligence Scales for Children menunjukkan bahwa belajar anak memiliki skor PIQ atau Performance Intelligence Quotient yang lebih rendah dibanding skor VIQ atau Verbal Intelligence Quotient. Kemudian yang terakhir ada kesulitan mengenal dan memahami simbol. Hal ini tuh ngaruh sama terjadinya gangguan terhadap memori, tapi juga dapat ngaruh karena terjadinya kendala dalam persepsi visual. Oke, kita lanjut ke metode pembelajaran anak diskalkulia. Menurut Agustin Mubair tahun 2011 menyebutkan obat untuk siswa diskalkulia itu belum ada, teman-teman. Tapi ada beberapa cara nih yang bisa digunain untuk merangsang penyembuhan secara intensif. Itu yang pertama ada metode teritorial. Jadi metode ini tuh perlu pendampingan dari spesialis berkompeten yang memiliki special skill untuk siswa diskalkulia. Mungkin semacam psikolog seperti itu. Kemudian yang kedua ada metode visual. Itu memulai dari hal yang konkret ke abstrak. Pemberian gambar yang nggak membutuhin angka sambil disertai bicara untuk menerangkan gambar tersebut. Contohnya tuh kayak ngajarin penjumlahan angka 3 dengan angka 2 dapat digantikan dengan menunjuk gambar 3 kucing dan 2 gambar kucing. Terus nunjukin hasilnya dengan gambar 5 kucing gitu. Jadi kayak berupa gambar itu ya, tidak berupa angka. Ada juga metode lain yang bisa digunakan seperti metode permainan ular tangga, metode permainan puzzle, metode bermain metode bernyanyi, metode diskusi, metode pemberian tugas, dan juga metode drill. Oke, kita masuk ke sebab yang terakhir, yaitu pengenangan diskalkulia. Jadi walaupun tadi udah disebutin kalau diskalkulia itu belum ada obatnya, tapi seenggaknya kita tuh bisa melakukan cara ini supaya meminimalisir diskalkulia tersebut, yaitu dengan berkonsultasi ke psikolog, membantu membuat strategi belajar atau minta bantuan ke pengajar remedial untuk mengatasi kekurangannya dan membuat program secara pembelajaran di rumah. Yang ketiga, orang tua. Jadi keluarga harus selalu ngedampingin dan ngebimbing anak penderita diskalkulia dalam belajar di rumah, terutama mengoptimalkan kemampuan fisik motorik. Mendampingi ketika belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, memberikan alat bantu dan perangga nih, jadi anak mampu menyentuh, melihat, dan mendengar serta menghubungkan dengan konsep yang dipelajarinya. Itu. Oke teman-teman, segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf banget kalau misalkan aku ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.